nama saya Santi Rahmawati dari kelas B1 non-reguler 2018, Fakultas Pendidikan Bahasa, Prodi Bahasa Inggris, IKIP Siliwangi. Sekarang saya sedang melakukan KKN, kegiatan siklus ketiga, yaitu dengan target sasaran 2 UMKM yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Dengan tema kegiatan kewirausahaan di tengah masa pandemi COVID-19. Untuk 2 target sasaran UMKM yang akan saya observasi, target sasaran pertama penjual telur asin dan target sasaran kedua yaitu UMKM penjual hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati, saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya meminta izin sama Ibu buat wawancara UMKM usaha jualan telur asin. Di kegiatan siklus 3 ini saya diminta untuk mewawancarai 2 UMKM dengan tema kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat selama pandemi COVID-19. Ini untuk surat izinnya bisa Ibu baca sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Sebelumnya Ibu namanya siapa, Bu? Ibu D. Karwi. Karwi. Untuk usaha jual telur asin ini sudah berapa lama, Bu? Sejak kapan? Sejak 2019 akhir. Pertanyaan kedua, telur asin yang berhasil Ibu jual setiap harinya? Tidak tentu, tergantung stok yang tersedia dan tergantung permintaan pasar. Terus kemana biasanya Ibu menjual telur asin? Ke warung makan dan lingkungan sekitar biasanya. Terus untuk telur asinnya ini sebagai bahan baku Ibu ternak sendiri atau dapat dari suppliernya telurnya? Saya dapat dari supplier petani yang ternak bebek di sekitar kampung. Pertanyaan selanjutnya, berapa harga telur asin yang Ibu jual? Kalau harga ecer 3.000 per biji, tapi kalau ke warung makan beda, lebih murah karena belinya banyak. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah semenjak pandemi ini pendapatan Ibu berkurang? Lumayan ngaruh karena rumah makan yang biasanya beli banyak jadi berkurang karena alasannya pembeli yang biasa beli telur asin setiap hari jadi seminggu paling 2 kali. Gimana cara Ibu menaikkan omset penjualannya? Dijual keliling. Coba jual itu nggak, promosi online nggak? Enggak. Saya rasa cukup untuk wawancara dengan Ibu Karwi. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang ada tugas KKN, yaitu kegiatan siklus ketiga observasi dengan 2 UMKM di wilayah domisili masing-masing. Nah, di sini saya sebelumnya mohon izin kepada kakak untuk diwawancara oleh saya terkait dengan bisnis hijab ya. Bisnis hijabnya, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara. Untuk sebelum saya memulai, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya saya boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Komala. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, sejak kapan kakak memulai usaha jualan hijab ini? Sejak pertengahan tahun 2020. Berarti udah lumayan lama ya? Ya, alhamdulillah. Tahun 2020. Untuk kakak sendiri kan berkeluarga. Ya. Nah, apakah mempunyai partner yang terlibat dalam usaha ini atau dijalankan sendiri? Mempunyai partner. Jadi secara tim? Iya, secara tim. Sama teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya berapa produk yang terjual setiap harinya? 20 pieces. Tapi Dalam sehari atau dalam kurun waktu berapa lama? dalam kurun waktu 1 minggu. 1 minggu. Jadi kalau per hari tidak Tentu. tentu. Target pasarnya seperti
mana biasanya hasil usahanya dipasarkan? Di toko online juga. Selain toko online di mana lagi Kak? Itu promosi juga di media-media sosial gitu, terus offline ke teman-teman, ke lingkungan sekitar. Oh berarti selain ngejualnya, ini kan pasarnya, dipasarkannya selain di toko online berarti di lingkungan sekitar. Ya, Nah untuk kendalanya sendiri selama usaha kerudung online ini kan udah lumayan lama, kendalanya apa saja Kak? jarak yang tidak memungkinkan ketika kita membeli atau pelanggan meminta untuk COD, jadi tidak terjangkau gitu. Oh iya, kan berarti terlalu jauh ya. Ya, Terus selain jarak yang memungkinkan buat COD dengan konsumen ada lagi Kak? stok hijab yang diminati pembeli sedang kosong. Oh, misalnya mau warna merah tapi stoknya di kakak kosong Iya. gitu. Kakak kan udah lama nih ya, udah menjalankan lumayan lama lah menjalankan usaha hijab ini. Nah untuk harapannya agar kedepannya lebih maju lagi, harapannya apa aja Kak? Ya, harapannya semoga hijab yang saya jual dikenal orang, terus dan banyak pelanggan. Oh jadi orang-orang jadi udah familiar sama hijabnya ya, dikenal orang. Terus apa lagi Kak? Terus terus banyak pelanggan, Banyak pelanggannya. reseller pada masuk gitu, pada minat. Terus banyak yang join reseller ya. Terus pertanyaan selanjutnya, nah untuk promosinya, bagaimana teknik promosinya? Teknik promosi jualan hijab dari bisnis yang kakak jalani selama ini. Tekniknya kita promosi di online shop itu, Promosi di online shop maksudnya di Instagram, kalau online di Instagram Ya. gitu. terus di Facebook masing-masing juga ada. Oh jadi memanfaatkan media sosialnya. Media sosial. Terus udah, kalau offline kan ini online lewat IG sama media Terus sosial kita lainnya. juga lewat teman-teman juga, Jadi ini ya Offline. secara langsung mulut ke mulut. yang jadi biar Kayak tahu. rekomendasi itu ya. Target pasarnya nih untuk hijab yang kakak jual ini, target pasarnya itu siapa aja ya? Ya kebanyakan sih remaja ya, remaja, ibu-ibu juga banyak. Nah, ibu-ibu. Tapi lebih banyak Lebih condong tuh ke remaja soalnya. remaja. Saya boleh lihat hijabnya nggak Kak? Nah ini pasmina, Yang paling best seller apa ya Kak? pasmina kebanyakan tuh Pasmina. peminatnya remaja tuh pasmina. Kalau ibu-ibu Tapi untuk harganya gimana ya? Semua hijab ini harganya sama atau beda-beda Kak? beda-beda. Kalau berikut tuh Ini ada labelnya. ya, kalau Nisa berikut tuh hijab. mungkin karena bahannya agak tebel gitu, agak apa ya, Karena ini ya pembuatannya lebih rumit. Nah makanya ini Iya, agak Kak. mahalan. Kalau ini masih standar gitu. Ya. Ini sama ini seingat sama pasnya sama Kak. Ya. Nanti saya boleh nggak partisipasinya promosiin hijab yang kakak jual ini Boleh banget. agar jualan hijabnya punya banyak pelanggan ataupun lebih menarik minat orang ataupun followers kakak di Instagram untuk membelinya. Kebetulan di semester 6 kemarin saya belajar mata kuliah entrepreneurship 2, yaitu tentang gimana caranya menaikkan omset, terus mendatangkan banyak pelanggan dan menjalin hubungan baik dengan konsumen. Nah untuk database-nya sendiri kalau boleh tahu, apakah database yang kakak punya di WhatsApp atau Instagram itu sudah banyak atau belum? Misalnya followersnya sudah banyak atau kontak WhatsApp-nya di WhatsApp udah banyak atau masih sedikit? Kalau di Instagram belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak Iya. followersnya. Ya followersnya masih Kalau di WhatsApp juga belum, cuman teman-teman sama yang di lingkungan sekitar doang. teman-teman dekat aja ya. Iya. Untuk database di kontak WhatsApp kan kakak banyaknya teman dekat sama kayak saudara gitu ya. Iya. Nah untuk menambah di kontak WhatsApp kakak bisa mencantumkan nomor HP. Kalau misalkan kakak ada nomor HP khusus bisnis boleh dicantumkan di IG kalau misalkan sedang promosi, jadi dicantumin kontak WhatsAppnya. Terus kakak suka ngadain promo nggak? Ya Promonya tiap minggu itu weekend tuh kita ngadain promo. ini nomor HP kakak di bawahnya. Misalnya untuk pemesanan bisa boleh langsung hubungi WhatsApp di bawah ini kayak gitu. Nah itu juga biasanya lumayan efektif untuk menambah database di kontak WhatsApp. Nah terus untuk cara lebih dekat dengan pelanggan ataupun dengan customer, kita bisa melakukan canvassing. Canvassing bisa dilakukan secara langsung offline atau di media sosial. Misalnya
kakak kalau mau secara langsung, misalnya nggak langsung kita ayo beli kerudung yang kayak jual itu bagus benar-benar enggak. Nah itu ada tekniknya, jadi kayak biar contoh fashion dari produk yang kita jual. Nah terus untuk unboxing di online shop, nah kalian bisa misalnya banyak menyukai postingan followersnya, atau kayak sekedar menanggapi saja tidak apa-apa, misalkan pakai emoticon senyum atau terkejut atau nangis, itu juga nggak apa-apa. Nah syukur-syukur si followers itu merespon kita juga, jadi kita melakukan unboxing itu kayak pendekatan. Nah itu lumayan efektif. Kenapa? Karena tanpa disadari si customer itu juga merasa lebih dekat dengan kita, sehingga jika kita sedang melakukan promosi di WhatsApp ataupun Instagram, mereka tidak canggung, walaupun sekadar bertanya harganya berapa ya, terus bahannya apa aja ya, terus kayak gitu, terus bisa COD atau enggak ya. Nah itu mereka tidak canggung karena merasa lebih dekat dengan kita, karena kita sebelumnya suka berinteraksi sama dia. Nah itu sedikit tips dari saya mungkin yang bisa diterapkan di usaha jualan hijabnya, terutama di sistem online. Semoga bermanfaat. Terus saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian wawancara saya dengan kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 tahun lebih kita mengalami masa pandemi COVID-19 di negara kita. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara dan masyarakat. Dengan melakukan observasi kepada 2 UMKM di daerah tempat tinggal saya, dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada 2 UMKM yang berada di daerah tempat tinggal saya, dapat disimpulkan bahwa pandemi ini sangat berdampak pada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan pada penjual telur asin dan penjual hijab, mereka mengaku pendapatannya berkurang semenjak masa pandemi. Sebagai contoh, penjual hijab hanya berhasil menjual beberapa piece hijab dalam kurun waktu 1 minggu. Mungkin saja terjadi karena di masa sulit saat pandemi seperti ini, masyarakat tidak begitu melirik fashion, karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja mereka banyak yang kesulitan. Sekian ulasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.